Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan pada hari ini semua dalam keadaan sehat wal afiat. Selalu diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi, dilapangkan urusannya, diberkahi rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Tidak terasa sudah ketemu lagi kita dengan hari Kamis. Hari Kamis itu ada salah satu hadis ya, akan kita temu nanti di Riyadhus Shalihin juga, bahwa salah satu majelis yang pernah dibuat di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau merutinkannya di hari Kamis. Nah, alhamdulillah majelis ilmu Ar-Rajhan sejak dari awal sudah memilih hari ini sebagai hari ta'lim. Mudah-mudahan diawetkan semangat ini, dikuatkan rasa kecintaan kita kepada ilmu pengetahuan, khususnya tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagi yang sudah pegang buku, kita ke bab baru. Bab baru ini materi kita tentang memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan keutamaan mereka. Jadi ini kalau istilah lainnya, keluarga Rasulullah itu disebut dengan Ahlul Bait ya. Ahlul Baiti Rasulillah. Ahlul Bait itu kata alu itu artinya keluarga. Kalau misalnya kita mengucapkan salat kan begini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ali itu artinya keluarga, bukan pakai ain ya, pakai hamzah. Ali Muhammad. Kalau Ali itu nanti nama Ali itu lain. Ini Ali Muhammad. Ali itu artinya keluarga. Makanya kalau ada nama surah namanya Ali Imran atau Alu Imran, Ala Imran, Ali Imran, itu isim yang ketika rofa dibaca Alu, ketika nasab dibaca Ala, ketika jar dibaca Ali. Jadi Alu Muhammad, Ala Muhammad, Ali Muhammad, Alu Imran, Ala Imran, Ali Imran. Nah, itu. Jadi ini fokus kepada kajian tentang hak-hak yang lebih khusus bagi keluarga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutipan pertama dalam bab ini adalah diambil dari ayat, dikutip dari surah Al-Ahzab ayat 33. Di karantina 14 poin. Membahas tentang Al-Ahzab ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah. Yang pertama dulu, innama yuridullahu liyudhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Surah Al-Ahzab ayat 33. Diterjemahkan di sini apa? Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa-dosa dari kamu semua, hai ahlul bait, itu keluarga Nabi SAW, dan membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Ini
yang diceritakan dalam ayat ini, innama yuridullahu liyuzhiba ankum. Kata kumnya di dalam ayat itu adalah kum menyapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berfirman menyapa Nabi Muhammad dan keluarganya, Allah menghendaki kalian itu dibersihkan dari apapun jenis kotoran. Kotoran yang paling kotor itu ya kemusyrikan, atau dibersihkan dari kemusyrikan. Wa yutahhirakum tathira, dan supaya Allah membersihkan kalian. Jadi di situ ada dua narasi. Pertama, menghilangkan noda. Yang kedua, membersihkan. Jadi memang itu tahapan-tahapan dalam membersihkan diri manusia itu antara lain tahapan pertamanya apa? Singkirkan noda, lalu bersihkan. Jadi ada dua makna. Jadi kalau misalnya dalam membuat sifat-sifat manusia misalnya, bagaimana kita membuat sifat manusia? Pertama, hilangkan penyakit hati. Kedua, pakai baju kemuliaan. Artinya, pakai sifat-sifat kemuliaan. Di situ. Baik. Siapa Ahlul Bait? Nah, ini pertanyaannya dulu. Siapa Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW? Ahlul Bait Nabi Muhammad itu dalam data hadis disebut pertama, dia adalah dari Bani Hashim. Yang kedua, dari Bani Abbas. Bani Hashim itulah Nabi Muhammad sampai Ali bin Abi Thalib. Dan Bani Abbas itulah keturunan dari paman Nabi bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Ini dua. Ya, dua ini. Baik, tapi yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW yang lebih secara de facto gitu, secara de facto bahwa dalam perjalanan sejarahnya siapa sebenarnya yang oleh masyarakat Muslim secara turun-temurun dari era setelah dari era di masa Nabi Muhammad masih hidup hingga setelah Nabi Muhammad wafat dan seterusnya. Nah, siapakah yang mendapatkan posisi ini? Ini jadi pertanyaannya. Jawabannya, merekalah yang dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui putrinya. Jadi ada beberapa putri Nabi Muhammad yang mendapatkan keturunan dari tiga orang putrinya. Ada Ummu Kalsum, ada Zainab, ada Fatimah. Dari Ruqayyah. Ada juga Ruqayyah. Jadi ada beberapa putri Nabi itu yang mendapatkan keturunan hanya dari putri beliau yang bernama Fatimah. Dan dari Fatimah ini dapat 3 orang putra, Hasan dan Husain, dan satu lagi meninggal di waktu kecil. Jadi dari 2 saja yang dapat keturunan, yang nanti pada akhirnya putra dari Fatimah ini menikah dan mendapatkan keturunan lagi. Hasan menikah dan dia dapatkan keturunan, Husain menikah dan mendapatkan keturunan. Dari 2 putra Fatimah inilah secara genetik, saya katakan demikian, secara genetik dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ke putrinya Fatimah radhiyallahu anha, dan dari putrinya dapat putra 2 orang, dan dari 2 putra ini berketurunan sampai sekarang, gitu. Sampai sekarang. Baik. Dalam sensus, karena data keturunan Nabi Muhammad SAW itu selalu terdata di berbagai wilayah, bukan hanya di negeri Arab, tapi juga sampai ke negeri-negeri non-Arab seperti kita di Indonesia. Nah, ini dalam data report terakhir pada sekitar tahun 2015 itu jumlah orang-orang yang secara nasab bersambung kepada Fatimah, gitu kan, lewat putranya Hasan Husain itu bisa sejumlah 25 juta orang di dunia. Banyak kan itu, 25 juta orang. Jadi satu-satunya
garis keturunan yang diabadikan setahu saya di dunia sampai sekarang, dari sejak Nabi wafat itu sudah lebih dari 1400 tahun, ya kan? Yang diabadikan catatan silsilah keturunan itu hanya Nabi Muhammad SAW. Sementara yang lain tidak diabadikan. Jadi misalnya ada orang yang hidup di masa Nabi Muhammad, banyak orang yang hidup di masa Nabi Muhammad, dan mereka berketurunan, tapi tidak ada yang mencatat itu sampai lebih dari sekian ratus tahun atau mungkin sekarang 1000 tahun. Maka setiap orang yang terdata sebagai yang bersambung nasab dia, ya, gen dia kepada Fatimah, dan itu tercatat. Karena memang apa? Karena sudah diwariskan secara turun-temurun kebiasaan itu di rumah tangga, di rumah. Ya, setiap orang yang setiap orang yang dari nasab itu selalu disuruh hafalkan nasab dia sampai ke atas. Itulah, dan dicatat, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan di Indonesia ada organisasinya, ada organisasi jamiah yang khusus memverifikasi, melestarikan catatan-catatan keturunan dari Hasan dan Husain itu, dan mereka lah yang disebut sebagai Ahlul Bait. Dan secara gelar yang disematkan kaum muslimin kepada, ya, siapa yang menyematkan gelar ini? Kaum muslimin. Digelar Habib, digelar Sayyid, digelar At-Tayyib, digelar dengan Syarif. Ini gelar-gelar ini disematkan oleh kaum muslimin kepada para keturunan dari Nabi Muhammad SAW melalui putri beliau yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Ini yang harus kita ketahui. Jadi oleh karena itu ada pelajaran yang harus kita ingat dari pertemuan ini, bahwa umat Islam ada dititipkan oleh Allah. Nah, ini jadi pelajarannya. Allah menitipkan bahwa keluarga Nabi Muhammad, para keturunannya ini, supaya ditunaikan hak-haknya. Yaitu hak apa? Hak dimuliakan. Jadi bedakan, ya, hak dimuliakan. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian kita sekarang adalah kita baca hadis-hadis ini terkait masalah apa titipan Nabi Muhammad SAW terkait keturunannya ini. Pertama, tadi saya bacakan ayatnya. Jadi di situ ada kata ahlal bait, ya, kata ahlul bait atau disebut ahlul bait. Al bait itu artinya rumah tangga. Yang dimaksud itu rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat kedua yang dikutip dalam bab ini adalah dikutip dari Quran surah Al-Hajj ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapapun, ya, di sini terjemahkan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Pertanyaan, apa hubungan ayat ini dengan bab yang kita bahas? Bikin catatan samping bahwa ayat 32 dari surah Al-Hajj dihubungkan dengan bab tentang memuliakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Bikin catatannya, apa catatannya? Bahwa keberadaan insan-insan yang secara nasab bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, keberadaan mereka ini adalah syiar Islam. Saya ulangi, apa itu syiar? Syiar itu semacam logo, bendera. Jadi kan segala sesuatu kan ada benderanya. Misalnya Indonesia, apa benderanya? Merah putih, itu syiar Indonesia. Apalagi logo kebangsaan Indonesia, burung Garuda, itu syiar Indonesia misalnya. Di Mesir ada syiar negara Mesir itu burung elang tertentu gitu. Maka burung elangnya itu tidak boleh dinistakan. Wujudnya, bukan hanya gambarnya. Jika ada burung elang di Mesir itu dianggap sebagai simbol negara. Jadi wujud hewan itu pun dilindungi. Nah,
Bendera Mesir misalnya benderanya merah, putih, hitam, di tengah-tengahnya ada logo apa? Itu juga syiar. Dia harus dihormati. Jadi Allah menitipkan untuk agamanya ini ada syiar-syiarnya. Salah satunya keberadaan keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW disebut di situ sebagai syiar Allah. Apalagi syiar selain itu? Azan syiar Allah, ya, syiar agama Allah. Haji dan umrah itu syiar agama Allah. Bulan Ramadan syiar agama Allah. Salat Jumat itu syiar agama Allah. Itu syiar itu. Artinya apa? Dengan itu dikenal Islam gitu. Jadi masjid itu syiar Allah. Syiar agama ini, syiar Islam itu masjid, Jumatan, Idul Adha, Idul Fitri itu syiar agama Allah. Adanya kegiatan haji, adanya kegiatan umroh, adanya padang Arafah, adanya Mina, hari tasyrik itu disebut dengan syiar agama Allah. Ya, syiar Allah. Ini pun salah satu yang dihubungkan menjadi syiar Allah dalam topik pembicaraan kita adalah keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW itu dibikin oleh Allah sebagai syiar Allah. Inilah hubungan dari "May yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang memposisikan ta'zim, ta'zim itu memuliakan, membesarkan. Jadi secara tidak langsung Allah menghubungkan begini. Ini syiar Allah, oleh karena itu keharusanmu untuk mengagungkannya, membesarkannya. Jangan sepelekan, jangan hinakan, jangan remehkan. Itu pelajarannya. Nah, baik. Lalu kita baca hadisnya ini. Ini hadisnya panjang, akan saya bacakan terjemahannya langsung karena panjang redaksi Arab. Tapi saya baca biasanya kan saya baca bahasa Arabnya. Simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Yazid bin Hibban qala intalaqtu anna wa Husain ibnu Sayyar wa Amr bin Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu falamma jalasna ilaihi qala lahu Husain laqad laqita ya Zaid khairan katsiran ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta hadithahu wa ghazawta ma'ahu wa sallaita khalfahu laqad laqita ya Zaid khairan katsiran Hadisna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya bani akhi wallahi laqad kabirat sinni wa qaduma ahdi wa nasitu ba'da alladhi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama haddastukum faqbalu wa ma la fala tukallifunihi summa qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban bima'in yud'a humma baina Makkah wal Madinata fahamidallahu wasna alaihi wa wa'aza wa zakara thumma qala amma ba'du ala ayuhan nas fa inna ma ana basharun yushiku ayati ya rasulu rabbi fa ujibu wa ana tarikun fikum saqalaini awwaluhuma kitabullah wa fihi al-huda wan nur fakhuzu kitaballah wastabsiku bihi fahassa ala kitabillah wa raghaba fihi thumma qala wa ahlu baiti uzakkirukumullahu fi ahli baiti faqala lahu Husain wa man ahlu baitihi ya Zaid alaysa nisa'uhu min ahli baitihi qala nisa'uhu min ahli baitihi walakin ahlu baitihi man hurima sadaqata ba'dahu qala wa man hum qala hum alu Ali wa alu Uqail wa alu Ja'far wa alu Abbas qala kullu haula hurima sadaqah qala na'am rawahu Muslim wa fi riwayatin ala wa inni tarikun fikum saqalain ahaduhuma kitabullah wa huwa hablullah man ittaba'ana ala huda wa man tarakahu kana ala dhalalah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Saya bacakan terjemahannya. Dari Yazid bin Hayyan ia berkata, saya bersama Husain bin Sayrah dan Amr bin Muslim. Ya, saya bersama Husair bin Sayrah dan Amr bin Muslim bin Arqam. Ya. Pergi ke rumah Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Dan setelah kami duduk, Husain berkata. Jadi ada seorang sahabat Rasul bin Husain, pakai huruf short ya. Ya Zaid, namanya Zaid. Dianya apa ini? Rumah Zaid nih. Zaid bin Arqam. Jadi yang menanya. Zaid,
sungguh kamu telah mendapatkan keuntungan besar di mana kamu bertemu dengan Rasulullah. Jadi sahabat Rasul bernama Zaid. Anda beruntung sekali, Anda sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kamu mendengar hadisnya, kamu ikut perang bersamanya, dan kamu sholat di belakangnya. Kamu pernah jadi makmum baginya, gitu kan? Sungguh kamu benar-benar beruntung. Oleh karena itu, ceritakanlah kepadaku apa-apa yang telah kamu dengar dari Rasulullah SAW. Apa kata Zaid? Hai kemenakanku, hai penakanku, demi usiaku sudah lanjut dan sudah lama ditinggalkan oleh beliau, artinya Nabi sudah lama wafat, ya. Serta aku telah lupa sebagian yang aku dengar dari Rasulullah. Jadi dari sekian pertemuan kehidupanku bersama Rasulullah, ada juga yang aku lupa. Karena itu apa yang aku ceritakan terimalah, dan yang tidak saya ceritakan jangan kamu memaksa kepadaku. Artinya kalau aku lupa ya apa boleh buat, jangan, tidak bisa aku di ini. Terus kemudian Zaid berkata, pada suatu hari, ini inti hadisnya, pada suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah atau maksudnya berpidato di suatu lokasi bernama Khum, yaitu tempat yang berada di antara Makkah dan Madinah. Setelah memuji dan menyanjung Allah, maksudnya setelah membaca muqaddimah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah gitu, setelah memberi nasihat dan peringatan, beliau bersabda. Jadi ada nasihat, salah satu kutipan nasihat beliau berikut ini. Amma ba'du, itu diterjemahkan kemudian sesudah itu terjemahan dari amma ba'du, ya. Kemudian sesudah itu terjemahan dari amma ba'du. Ketahuilah hai manusia, sesungguhnya aku adalah manusia biasa yang mungkin hampir didatangi oleh utusan Tuhanku, maksudnya malaikat pencabut nyawa, Israel. Ya. Aku ni manusia juga. Ada masanya aku mati. Ada masanya malaikat-malakul maut akan datang menjemputku. Maka aku harus pergi meninggalkan kamu. Ada tibanya nanti, ada masanya aku akan meninggalkan kalian. Dan saya meninggalkan pada kamu dua amanat yang berat. Aku titipkan dua titipan. Ya, aku tinggalkan dua titipan, kata Rasul. Yang pertama yaitu kitabullah. Ya, kata Rasul, aku titipin ya, ada dua titipanku buat kalian. Pertama, kitabullah yang mengandung petunjuk dan cahaya penerang. Maka berpegang teguhlah kamu dengan kitabullah dan ambillah hukum padanya. Ini tadi. Ini tadi pesan pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku titipkan dua ya, satu. Titipan pertama, kitabullah. Titipan kedua, yang berikut ini. Ya. Beliau selalu menganjurkan untuk tetap berpegang teguh pada kitabullah. Selanjutnya Rasulullah bersabda lagi. Yang kedua, ahlu bait. Dan ahli baitku, itu keluargaku. Aku memperingatkan kamu semua kepada Allah tentang ahli baitku. Dan ahli keluargaku, maksudnya keluargaku. Aku memperingatkan kamu semua kepada Allah tentang ahli baitku. Jadi Nabi mengucapkan itu dua kali. Sebutnya wa ahlu baiti uzakkirukumullah fi ahli baiti uzakkirukumullah fi ahli baiti. Tiga kali diucapkan oleh Rasul. Aku titip ya, kata Rasul. Aku titip. Pertama kitabullah, pegang tuh. Kedua, aku titip sama kalian keluargaku. Gitu. Keluargaku. Nabi bilang tiga kali. Tiga kali Nabi. Keluargaku ya, aku titip buat kalian, kata Rasul. Ahli baitku, Husain berkata, hai Zaid. Setelah menceritakan pidato Nabi itu, Husain menanya Zaid. Zaid, siapa ahli bait beliau? Maksudnya siapa sih yang dimaksud Nabi itu, keluarga yang mau dititip itu siapa? Bukankah istri-istri beliau itu ahli bait beliau? Zaid menjawab, istri-istri beliau adalah ahli baitnya. Tetapi ahli bait yang dimaksud adalah orang-orang yang diharamkan menerima sedekah sesudah beliau wafat. Ya, dia ada pihak-pihak yang diharamkan oleh Allah, mereka ini tidak boleh menerima sedekah. Nah, Husain bertanya, siapakah mereka itu? Zaid menjawab, mereka itu adalah keturunan Ali, keturunan Aqil, keturunan Ja'far, dan keturunan Abbas. Husain bertanya lagi, apakah semua itu diharamkan menerima sedekah? Zaid menjawab, benar. Jadi, dalam riwayat lain disebutkan, saya meninggalkan kepadamu dua hal yang berat. Salah satunya adalah kitabullah, yaitu sebagai tali pegangan yang menuju kepada Allah. Sebagaimana yang mengikutinya pasti akan mendapat petunjuk.
dan siapa yang meninggalkannya maka benar-benar dalam kesesatan. Jadi baik, hadis yang panjang ini saya ringkas. Jadi bahwa dari data hadis inilah, gara-gara hadis inilah salah satunya menyebabkan kenapa ada sesuatu yang disebut dengan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kalau misalnya orang tanya apa yang menyebabkan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan diberikan peluang, bukan ya posisi di dalam umat ini. Nah ini karena ada hadis ini. Karena ada hadis ini. Nah baik, sekarang kita lihat sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ini terlaksana? Jawabannya iya, terlaksana. Bahwa pihak-pihak yang dimaksud sebagai orang-orang yang diceritakan oleh Rasul ini, mereka itu diberi oleh Allah kedudukan di tengah umat ini sebagai pihak yang diminta untuk dimuliakan, diberikan posisi yang istimewa di tengah kaum muslimin. Ini pelajarannya. Oleh karena itu, yang saya katakan tadi di awal, adakah mereka itu? Ya ada. Makanya disebut tadi keturunan Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka memelihara keturunan itu. Maksudnya memelihara data keturunan itu sebagai bentuk amanah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tuntutannya buat kita sebagai pengikut Nabi Muhammad? Tuntutannya buat kita ya, ketika kita berhadapan dengan mereka ini, mereka disayangi, dikasihi, dan tidak boleh dimusuhi. Itulah titipannya. Salah satu titipan Rasulullah. Didampingkan oleh Rasulullah. Titipannya. Aku titip bagi kalian dua hal ya. Pertama, kitabullah. Yang kedua, keturunanku. Keluargaku. Nah, inilah yang menjadikan adanya di tengah kaum muslimin satu grup komunitas yang disebut dengan komunitas Ahlul Bait, yang di Indonesia banyak dikasih gelar yang disematkan gelar kepada mereka sebagai Habib atau Syarif atau Sayyid. Begitu juga di Mesir, Habib, Sayyid, Syarif, dan kadang ada digelar dengan At-Tayyib. 4 gelar ini gelar yang disematkan secara khusus kepada orang-orang yang secara data garis keturunan mereka tersambung dengan Nabi Muhammad SAW, dan mereka ini ciri khasnya adalah haram menerima sedekah. Haram menerima sedekah itu artinya karena sedekah identik dengan kemiskinan, dan kemiskinan fakir itu identik dengan kehinaan, dan Rasulullah SAW menitipkan bahwa uang zakat, uang sedekah tidak disodorkan kepada mereka, walaupun mereka fakir. Oleh karena itu apa? Sebutan untuk mereka disebut hadiah. Ya. Dan mereka harus disayangi. Karena apa? Karena mengamalkan pituah dari Nabi Muhammad SAW. Pokoknya di situ. Jadi mungkin ada orang bertanya, Ustadz, kan yang paling mulia di sisi Allah kan orang yang paling bertakwa. Kenapa harus dibeda-bedakan ini keturunan ini keturunan ini? Oh, ya, betul Anda nggak salah mengatakan yang paling mulia di sisi Allah orang yang bertakwa. Ingat, jelas di sisi Allah itu nggak urusan kita, itu urusan Allah. Ya kan? Yang Allah titipkan kepada kita ini adalah di tengah-tengah kalian sesama umat Nabi Muhammad, Allah titipkan ada orang yang harus kalian muliakan. Jadi ini kalau saya sebagai muslim pengikut Nabi Muhammad SAW, maka yang saya pikirkan, oh ya, ada orang yang saya kenal ini keturunan Nabi Muhammad, valid dia secara nasab terhubung kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kewajiban bagi saya, tuntutan bagi saya sebagai pengikut Nabi Muhammad, ya udah saya jalankan aja. Saya tidak boleh membenci dia, saya harus menghormati dia, saya muliakan dia, nggak boleh saya musuhi dia, gitu. Kenapa? Karena ini titipan dari Nabi Muhammad SAW. Masalah Ustadz, tapi kan bisa juga ada mungkin keturunan dari Rasulullah itu ternyata akhlaknya tidak menyenangkan kita, orangnya tidak begitu memuaskan kita karena dia begini begitu.
Oke, silahkan Anda berkata begitu. Tapi biarlah itu urusan dia dengan Allah. Tidak akan membatalkan posisi dia di tengah kaum muslimin. Gitu. Itu tanggung jawab dia. Itu nggak urusan kita lagi. Kalau dia salah, kalau dia tidak, misalnya ada di antara mereka bermaksiat atau tidak menjaga muruahnya, itu urusan yang bersangkutan kepada Allah. Tidak mencederai, tidak membatalkan hak dia. Saya ulangi, tidak membatalkan hak dia untuk dihormati. Nah, oleh karena itu, khusus misalnya kita di Indonesia ini. Indonesia ini saya perlu menjelaskan poin ini. Kenapa? Ada tokoh-tokoh nasional yang mendapatkan posisi ini. Tokoh-tokoh nasional kita tuh banyak yang mendapatkan posisi seperti Habib Rizik Syihab. Walaupun banyak orang yang tidak suka sama dia. Saya katakan, walaupun banyak orang yang tidak suka sama dia harus baca hadis ini. Anda tidak suka sama Habib Rizik Syihab, lihat dulu posisinya. Kalau Anda, itu kita sebagai Muslim, ya menjadi resiko kita. Artinya apa? Ya resiko kita, kalau kita nggak setuju dengan misalnya, saya tidak setuju dengan pergerakan Habib Rizik Syihab. Saya tidak setuju haluan politiknya. Misalnya, dia anti Jokowi misalnya. Tapi saya senang Jokowi misalnya. Tapi resiko saya sebagai Muslim, saya kata, resiko saya sebagai Muslim, saya nggak boleh memusuhi Habib Rizik Syihab. Itu resikonya, bahwa saya berbeda pilihan dengan, tidak ada keharusan saya harus mengikuti pilihan dia. Tetapi saya harus menjalani adab di hadapan keturunan Rasulullah. Jangan pernah dari komen-komen saya menghina dia. Tanggung jawab saya sebagai Muslim. Karena apa? Kalau memang saya pengikut Nabi Muhammad SAW dan kalau memang saya setia dengan pesan Nabi Muhammad SAW, karena pesan itu dititipkan secara khusus oleh beliau. Aku titipkan kepada kalian, pertama kitabullah, yang kedua keturunanku. Kalian jaga itu baik-baik, katanya. Ya udah, saya sebagai pengikut Nabi Muhammad yang setia dengan Nabi Muhammad, apa boleh buat? Saya harus ikuti pesan Nabi Muhammad. Kalau memang ternyata ada dari keturunan Nabi Muhammad ini berhaluan berbeda dengan haluan politik saya, berbeda haluan dengan gaya ini saya, ya udah, saya harus menjaga jangan sampai saya mengeluarkan komentar-komentar yang membenci beliau, apalagi sampai kepada derajat memusuhinya. Inilah yang menjadi pelajaran. Tentu bagi masyarakat Indonesia ini bisa menjadi ujian berat. Karena apa? Ya, betapapun tokoh-tokoh nasional yang mendapatkan gelar Habib itu banyak. Ada Habib Rizik Syihab, ada Habib Lutfi, banyak Habib itu. Apalagi yang belakangan ini Habib Bahar misalnya, sempat dia apa boleh buat? Bahwa dia melanggar misalnya, udah proses secara hukum. Tapi ingat, Anda tidak boleh menghinanya. Bahwa dia bersalah, tegakkan hukum, ya silakan. Tapi Anda tidak boleh menghinanya. Bedakan posisi itu. Bahwa dia bersalah. Habib Rizik pernah melakukan kesalahan, diproses secara diadili, divonis bersalah, di penjara. Ya kan? Itu sesuatu hal yang tidak bertentangan. Bukan berarti kalau misalnya ini keluarga Nabi Muhammad, terus kalau salah nggak dihukum. Enggak, enggak. Itu masalahnya. Tapi ingat, komentar-komentar Anda posisikan dia sebagai apa? Ingat hadis ini. Ingat hadis ini, bahwa Nabi Muhammad menitipkan mereka untuk umat Islam. Enak kali, Ustaz. Hanya karena mereka mendapatkan secara takdir mereka, secara genetik dari Nabi Muhammad, lalu mereka dapat kemuliaan. Apa protes kita? Ya kita protes, Allah, terserah. Tapi permasalahannya, segampang itu enggak bagi mereka. Ambillah posisi. Kalau seandainya saya pada posisi sebagai keturunan Ahlul Bait itu, emang enak saya? Enggak juga. Kenapa? Ada tanggung jawab yang besar yang dititipkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada saya, kepada orang-orang yang dianugerahi oleh Allah terlahir dari genetik itu. Apa? Dikutip dari salah satu ayat Al-Quran bahwa
apabila mereka melakukan kebaikan, Allah gandakan kebaikan mereka 2 kali. Tapi sebaliknya apabila mereka melakukan kesalahan, Allah gandakan kesalahan mereka 2 kali. Itu juga yang diingatkan oleh putra Husain bin Ali. Husain itu cucu Nabi Muhammad itu. Nah, anaknya ada bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini pernah ditanya oleh, beruntung sekali kalian dapat nasib kalian terlahir dari keluarga genetik kalian tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kalian mendapatkan kedudukan yang istimewa di tengah umat ini atas dasar titipan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kali bangga sekali, beruntung sekali kalian. Apa kata Ali Zainal Abidin? Itu kan katamu beruntung. Kamu nggak tahu kalau kami melakukan kesalahan, kami ditimpakan dosa 2 kali lipat dibanding kalian. Jadi enggak juga, jangan dipikir bahwa enak dong jadi Habib. Oh, ada tanggung jawabnya. Gitu. Ada tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kalau mereka, ini tradisi yang di tengah kaum muslimin, kalau mereka enggak siap, mereka enggak mau menempelkan gelar itu di ujung nama mereka. Nah, contoh misalnya, ada salah seorang tokoh nasional di kita, Quraisy Shihab. Ya, dari marga besar Syihab. Quraisy Syihab itu dari nasab Ahlul Bait. Tapi dia sangat tawaduk dan dia tidak mau menempelkan gelar di depan. Kenapa? Aku belum ini enggak siap katanya. Merasa ilmunya belum banyak katanya. Itu hak dia. Tapi bahwa walaupun enggak ditempelkan di pangkal namanya gelar Habib Quraisy Syihab, bukan berarti dia dinyatakan sebagai non Ahlul Bait, dia tetap Ahlul Bait. Jangan tapi bahwa dia secara tawadu karena kerendahan hatinya dia tidak menonjolkan itu karena mungkin pertimbangan-pertimbangan yang sesuatu itu menurut pertimbangan pribadinya, itu hak dia, silahkan. Tapi bukan berarti secara batal gelar haid. Nggak ada pembatal. Jadi misalnya kapan dicabut gelar haid, nggak akan ada cerita cabut mencabut gitu. Nggak akan ada cerita dicabut gitu, ada sebuah majelis yang bisa mencabut gelar, nggak ada, gitu kan? Bahwa seseorang terlahir dari nasab Nabi Muhammad SAW itu ya anugerah dari Allah. Tapi ingat, kalau di sisi Allah perhitungannya beda. Ini hanya titipan Allah. Allah titipkan di tengah pengikut Nabi Muhammad SAW ini ada pihak yang oleh Allah yang ini kalian hormati, yang ini kalian muliakan. Begitu titipan. Maka pihak yang ditunjuk sebagai dititipkan ini tentu mulia, tentunya dapat kemuliaan besar di sisi Allah pasti. Nah ini di Indonesia itu jumlah yang orang-orang yang tercatat sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu banyak dan ada organisasinya. Rabitah Ahlul Bait, kalau nggak salah ada di Jakarta perkumpulannya. Rabitah, ada kata Rabitah awalnya, saya lupa. Dan sebagai informasi saja, sering saya katakan bahwa kita kita juga di Majelis Ta'lim Ar-Rajahan ini sangat dititipkan oleh Allah juga bagi kita orang yang beliau adalah secara nasab terhubung kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Ibu Khadijah. Dan beliau tidak akan pernah mengatakan itu kepada kita. Tapi ya, itu tanggung jawab dia. Bahwa sebagai orang yang terlahir di keluarga besar itu ada tanggung jawab moral, dan mereka harus menjadi seseorang yang meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mencintai orang miskin, mencintai fakir miskin, mencintai orang-orang lemah. Nah, itulah cerita. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita. Dan masih banyak lagi. Makanya saya katakan salah satu yang diceritakan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap keluarganya. Salah satu yang diberikan oleh
Rasulullah kepada keluarga ini adalah mereka mendapatkan tanggung jawab moral. Gitu. Mereka mendapatkan tanggung jawab moral atas itu. Oleh karena itu, inilah data hadis yang saya rasa banyak kaum muslimin lupa. Jadi, apalagi belakangan ini, musim-musim politik yang kemarin itu hanya gara-gara Habib Rizik misalnya beda haluan dengan pendukung Jokowi, lalu dia dihina, lalu dia dijelek-jelekan, difitnah. Nauzubillah, kalau sempat gara-gara itu kita kena celaka dari Allah Subhanahu wa taala, kan apa untungnya gitu? Apa untungnya menghina dia? Bahwa itu haluan politik dia. Bahwa masalah saya tidak setuju dengan haluan politik itu lain cerita. Gitu. Bahwa kalau mereka misalnya ada yang kita tidak setuju, biarkanlah dari kalangan sesama mereka yang menasehatinya. Jangan lantang kita mengata-ngatainya. Ada di kalangan mereka juga yang bisa, yang ada prosedurnya di tengah mereka untuk mengingatkan itu. Karena itu saya hanya fokus kepada poin apa? Saya sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW hanya diberikan kepatuhan, dituntut kepatuhan saja. Bahwa kata Rasul dititipkannya dua ini, salah satunya kitabullah dan disandingkan oleh Rasulullah, aku titipkan juga kepada kalian ahlul baitku. Ya udah, aku manut saja kepada Nabi Muhammad SAW. Aku jalani kewajibanku sebagai pengikut Nabi Muhammad. Aku hargai dia, aku hormati dia, aku cintai dia. Bahwa ada hal-hal yang aku tidak setuju dengan dia, itu tidak mencederai permasalahan hak-haknya. Itu saja. Oleh karena itu, saya ingat ada satu kutipan lagi tentang tafsir dari surah Al-Kautsar. Ayat Al-Kautsar itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberimu sesuatu yang banyak. Kata Allah, wahai Muhammad, kami memberikan kepadamu sesuatu yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Lalu Allah melanjutkan di ayat berikutnya apa? Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuhmu itulah yang putus. Mungkin kalau hanya sekedar terjemahan kita nggak nyambung ayat ini. Apa sih maksud ayat ini? Kami berikan kepadamu sesuatu yang banyak. Oleh karena itu salat dan berkurbanlah. Sesungguhnya musuhmu itulah yang putus. Kalau kita nggak tahu momen ayat ini, tentu nggak nyambung kita. Momen ayat ini ketika ada orang ngata-ngatain Nabi Muhammad SAW ketika itu di Mekah sebelum Nabi hijrah, ada ngata-ngatain isi yang apa namanya, pesan yang dia kata-katain Nabi itu maksudnya apa gini? Dia bilang, malang betul nasibmu hai Muhammad, tak ada yang bisa meneruskan keturunanmu. Begitu kata dia. Malang betul nasibmu wahai Muhammad, karena tidak ada yang bisa meneruskan keturunanmu. Karena apa? Anak Rasul yang laki-laki selalu meninggal di waktu kecil. Putra-putra Rasul selalu meninggal di waktu kecil. Adapun yang sempat menikah dan mendapat keturunan itu anak perempuan. Lalu dikomentarin orang, nasib betul, nasib malang, nasib wahai Muhammad, tak ada yang bisa meneruskan keturunanmu, kamu tuh putus. Maksudnya keturunanmu putus. Putus di situ artinya tidak ada yang meneruskan. Oleh karena itu, di ayat berikutnya, oleh karena itu, wahai Muhammad, kami memberikan kepadamu yang banyak, kata Allah. Maka ditafsirkan para ulama, apa yang dimaksud yang banyak, yang diterjemahkan Al-Kautsar itu. Ada orang menafsirkan itu adalah Talaga Al-Kautsar. Memang ada talaga namanya Al-Kautsar, iya. Tapi ada ulama yang bukan itu yang dimaksud Al-Kautsar di sini. Tapi Al-Kautsar dia maksud di sini adalah keturunan yang banyak. Siapa mereka itu? Ya keturunan Nabi Muhammad. Faktanya ada nggak? Ya faktanya ada. Karena apa? Di ayat terakhir kan Allah bilang, sesungguhnya para musuhmu itulah yang putus keturunannya. Dan kamu terlestarikan keturunannya. Dan faktanya betul. Ayat ini
faktanya sekarang setelah 1400 tahun, hanya keturunan Nabi Muhammad lah yang melestarikan garis silsilah keturunan itu. Nggak ada. Saya saja terus. Saya Edi Chandra bin Namlis bin Jumbang bin, aku nggak tahu lagi nama uyutku. Ya kan? Coba tanya Sayyidah Khadijah. Dapat ya, catatannya ada sampai kepada Ali bin Abi, sampai kepada Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Tanya Habib Rizik, tanya Quraisy Shihab. Yang marga Shihab, marga apalagi kalau di Indonesia ini ada Bahrum, ada apa namanya? Shihab, ada, coba kita tanya dulu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah, tolong dinyalain suaranya. Dinyalain suaranya Ibu. Ya, Ustaz. Udah dengar, Ustaz. Ya, silahkan. Saya mau konfirmasi di yang tercatat dalam Rabitah, apa ya, Rabitah Al-Alawiyah. Alawiyah ya, Rabitah Al-Alawiyah itu bisa disebutkan marga-marga yang apa, ada selain Syihab, Al-Atas, Al-Atas ya, Al-Atas, Segaf, As-Segaf, Al-Khirit, Al-Khirit, Al-Habsi, Al-Habsyi ya, Al-Khirit, Habsi. Al-Habsyi. Iya. Kalau Bunda Khadijah dari Al-Mutahhar. Al-Mutahhar ya. Iya, Ibu Al-Musawwa. Sama Al-Musawwa juga dari itu juga ya? Iya. Iya, Al-Musawwa. Jadi sebuah tradisi di tengah keluarga Ahlul Bait ini, mereka selalu ada perkumpulan rutin, ada selalu pertalian, dan secara gerakan nasional, gerakan Indonesia atau di Indonesia secara apa namanya, secara fakta ini, secara fakta perjuangan pembentukan negara, Indonesia ini banyak sekali kesultanannya berbasis yang sudah dimasuki keluarga Ahlul Bait. Dalam sejarah catatan-catatannya itu seperti misalnya di kesultanan di Malayu, seperti misalnya di Palembang ada dari keturunan Ahlul Bait. Kemudian di Pekanbaru yang Syarif Qasim ya, Syarif Qasim itu juga menjadi nama bandara ya. Kemudian kalau ada Syarif Hidayatullah yang menjadi Wali Songo ya, mereka itu tercatat sebagai keturunan dari Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Nah, dan tersebar. Kenapa? Karena Ahlul Bait ini mereka dapat amanah untuk berdakwah. Coba deh bayangkan. Sejauh itu dari Yaman loh, secara genetik. Dari Yaman loh asal banyak ya apa itu perpindahan keluarga-keluarga Rasulullah itu, dari Irak, dari Yaman, dari Iran, dari Pakistan, itu bersebar sampai ke Indonesia, bahkan sampai ke Timur-Timur. Ada di Timur-Timur itu. Jadi tersebar begitu. Makanya disebut dalam tafsir tentang Inna a'tainakal kautsar itu disebut apa? Kami berikan kepadamu sesuatu yang banyak. Dan apa yang dimaksud yang banyak itu? Ditafsirkan di situ apa? Keturunan. Dan Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah dengan terdatanya keturunan dia sampai hari kiamat. Dan nanti di hari kiamat, bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah yang mengimani bahwa akan turun di akhir zaman, akan turun Imam Mahdi, dan Imam Mahdi itu adalah orang yang secara nasab dari nasab Nabi Muhammad SAW. Nanti kata dalam salah satu data disebutkan namanya adalah Muhammad dan nama ayahnya pun Abdullah, persis gitu. Dan nasab dia secara ditelusuri sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sebuah pemahaman untuk kita
bahwa keadaan Nabi Muhammad itu titipan dari Nabi Muhammad SAW, bahwa diminta oleh Rasulullah untuk kita lakukan kita perlakukan mereka dengan hormat, kita perlakukan mereka dengan kasih sayang, dan artinya sebaliknya berarti tidak boleh kita menyatakan permusuhan kepada itu, apalagi kalau sempat melakukan kejahatan-kejahatan terhadap grup itu, maka itu berarti kalau sempat ada kita melakukannya, berarti kita ini orang-orang yang tidak setia kepada Nabi Muhammad SAW. Ada itu titipan Rasulullah. Gitu. Nah, ini mudah-mudahan, tapi gimana? Kan kita emang nggak cocok sama dia, Ustaz. Masa dia begini, dakwanya keras, kata-katanya, kadang di ceramah itu bisa kasar gitu. Sudah, titipkan kepada Allah, yaitu urusan. Jangan dibalas dengan penghinaan kepada dia. Nah, lisan kita ini akan dihisap oleh Allah. Kepada orang biasa saja kita nggak boleh menghina, apalagi kepada pihak-pihak yang secara khusus oleh Nabi sudah dititipkan. Nah, jadi kita nggak akan menanggung dosa mereka. Nah, dan kebaikan kita pun tidak akan diekspor kepada mereka. Jadi please jangan bedakan bahwa kalau Anda tidak setuju, itu lain hal. Tapi bahwa keluarga dari keturunan ini dititipkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai syiar, ya, sebagai kedudukan yang dititipkan oleh Rasul. Namanya dititipin. Gitu. Konsekuensi sebagai pengikut Nabi Muhammad, ya, kita jalani, kita ikutin. Baik. Hadis berikutnya, dalam bab ini cuma 2 hadis, ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaihi annahu qala irqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, jagalah kehormatan Nabi Muhammad dengan cara memuliakan ahli baitnya. Nah, itu tuh lebih jelas lagi. Jadi jaga kehormatan. Oleh karena itu kita nggak perlu heran, jangan cemburu ketika misalnya di wilayah-wilayah yang ada dititipkan yang mereka eksis sebagai keluarga Ahlul Bait, bahwa dimuliakan oleh masyarakat, nggak tanggung-tanggung kemuliaan masyarakat. Iya, karena tuntutan ini tadi. Di Jawa Barat kan salah satu yang sangat santun dan hormat kepada para habaib digelar di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Makassar, di Palembang. Itu titik-titik yang paling banyak, termasuk di Kalimantan. Ada sebagian wilayah di Kalimantan. Itu yang paling banyak penyebarannya di Indonesia, ya. Saya katakan Jawa Barat, Jakarta termasuk, ya. Jakarta, Banten lah. Yaitu Jawa Barat itu mencakup Jakarta, ya, Tangerang, Banten, dan Jawa Barat ini sampai ke Cianjur sana, ya. Itu penyebaran yang banyak. Kemudian Jawa Tengah, ya. Kemudian di mana lagi? Jawa Timur. Kemudian mana lagi? Makassar. Nah, kemudian mana lagi? Ya, sebagian wilayah di Banjar, di Kalimantan. Itu wilayah penyebaran. Di Malaysia juga ada. Nah, jadi, bahwa dari kalangan itu banyak jadi tokoh-tokoh nasional. Ya, mereka memang sangat fokus dalam fokus kepada penyiaran agama Islam dari dulunya. Jadi bahwa hadis-hadis ini sudah dipelajari kaum muslimin dari dulu, makanya efeknya seperti itu. Buktinya itu kenapa di Jawa Barat, di Jawa Tengah, ya. Kemarin yang baru kejadian yang lagi seru itu kan, apa tuh, di Jawa Timur, Habib yang diapain nama Satpol PP, kita nggak tahu apakah kejadian yang semestinya, tapi seharusnya itu orang yang menyiarkan video itu tercela itu. Gitu. Entah siapa yang salah, tidak masalah siapa yang salahnya, tapi sikap Satpol PP mau nendang kepada itu kan tercela betul di kalangan kaum muslimin. Kenapa? Mereka sadar masalah dia demikian, itu hak dia untuk dihormati. Jangan kita bikin pembenaran, dia sih dasar Habib ini katanya dikata-katain orang. Aduh, please deh, Anda tuh nggak baca hadis deh. Baca dulu. Jadi pelajari Islam ini jangan sekeping-sekeping. Ya, banyak data yang ada. Jadi Anda buru-buru berkomentar jelek,
Saya katakan, nggak usah Habib saja kan sebenarnya kan nggak boleh berkomentar kasar dan hina kan? Apalagi dia seorang Muslim saja, kenapa boleh kita hina? Apalagi dia pihak yang dititipkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu pun bagi saya sudah cukup lah menjadi pelajaran. Jadi ini perlu kita sampaikan bagi yang belum tahu bahwa selama ini kenapa ada posisi Habib di tengah kaum muslimin. Nah, inilah datanya. Bahkan saya katakan bukan hanya kehormatan loh yang diberikan hak oleh salah satu data yang dijadikan keutamaan Ahlul Bait itu adalah pada saat pembagian harta ghanimah. Ayat itu di surah Al-Anfal. Dan data itu menunjukkan bahwa dari harta ghanimah 20%-nya itu hak Nabi Muhammad dan keluarganya. Di surah Al-Anfal itu. Ayatnya, saya lihat dulu ya. Kata khumus ya, khumusahu. Nih. Surah Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Itu ayatnya, ayat 41 dari surah Al-Anfal. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa harta ghanimah yang kalian peroleh, maka itu semua 1/5 darinya. Ya, 1/5 itu kan 20%. 1/5 darinya adalah hak Allah, Rasul, dan kerabatnya. Gitu. Hak Allah, Rasul, dan kerabatnya 1/5. Berarti sisanya ya 80% lagi itulah untuk para prajurit itu tadi. Dasar ini juga lah yang diamalkan oleh Abu Bakar Siddiq. Setelah Nabi SAW wafat, Abu Bakar Siddiq selalu mendistribusikan aset negara di masa itu untuk keluarga Rasulullah, termasuk istri, termasuk keluarga Ali bin Abi Thalib, termasuk keturunan-keturunan. Itu 20% dari aset negara. Di masa Umar bin Khattab dilindunginya juga anggaran itu untuk keluarga ini. Di masa Utsman bin Affan tetap dilindunginya anggaran itu untuk keluarga Rasulullah SAW. Di masa Ali bin Abi Thalib jelas. Dan mulai terjadi jadi masa itu sudah ada juga lah pihak-pihak yang merasa anti kepada keturunan Nabi Muhammad itu. Kita nggak tahu apa motifnya dan mereka kaum muslimin juga. Itu biarlah Allah yang menghisab mereka gitu kan. Nah, salah satunya yang tertuduh di situ adalah rezim Bani Umayyah. Gitu. Tapi ya di masa khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz, dia mengembalikan hak-hak itu kembali kepada keluarga besar keturunan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi benar-benar data-data itu nggak mungkin kita buang dari data keagamaan kita sebagai kaum muslimin. Masalah ada orang di antara kita nggak setuju, merasa keberatan, mau protes, silahkan protes kepada Nabi Muhammad, silahkan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menitipkan itu bagi kaum muslimin. Dan saya secara pribadi, misalnya saya pikir begini, nggak ada masalah sih sebenarnya. Kenapa harus saya ini? Mungkin karena kedengkian bisa saja ada di hati saya. Saya kedengkian di hati saya terhadap keluarga besar Nabi Muhammad itu bisa saja memang menjadi pemicu sehingga saya melemparkan komentar-komentar negatif. Nah, kalau dasar kebencian, dasar kedengkian, rasa iri, nah itu kita sudah sama-sama tahu itu sebuah sifat yang nggak perlu dipelihara di dalam jiwa setiap muslim. Bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu benar ayat itu. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa. Betul, kita nggak salah, nggak perlu kita tabrak. Sebenarnya Ustaz, aku nggak setuju ada kemuliaan kepada Habib. Kenapa? Karena yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Itu kan di sisi Allah. Di sisi Allah itu urusan Allah, yang menjadi jurinya Allah. Ini permasalahannya kita sebagai umat Nabi Muhammad dititip gitu. Nggak usah jauh-jauh. Gini aja deh. Pakai aja ayat itu. Aku nggak mau memuliakan orang tuaku. Kenapa? Kan yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Orang tuaku nggak bertakwa, nggak sholat, melakukan maksiat sering. Nggak usah aku muliakan dia. Ada nggak alasan dia mengatakan demikian? Hanya gara-gara ayahnya nggak sholat, ibunya nggak sholat, nggak pantas aku muliakan. Kenapa? Ayahku nggak bertakwa, aku lebih bertakwa. Begitu.
kemuliaan orang tua bagi hadapan itu syariat. Masalah orang tuamu tidak taat kepada Allah, enggak sholat, hak dia tetap dimuliakan oleh anaknya. Masalah di antara siapa antara ayah dan anak yang lebih mulia nanti di sisi Allah, urusan Allah. Jangan kamu mengambil posisi di situ sebagai seorang yang menentukan kemuliaan. Jadi bedakan ininya, posisinya. Ayah saya, misalnya, saya menghormati ayah saya karena syariat. Saya menyayangi ayah dan ibu saya karena syariat. Gitu. Bahwa nanti di akhirat, bahwa siapa di sisi Allah yang paling tinggi derajatnya, aku atau ayahku, itu urusan Allah. Samalah kita dengan para keluarga Ahlul Bait ini. Bahwa ada Ahlul Bait mungkin dia, itu Habib kok gitu? Habib kok gitu? Ada komen misalnya begitu. Biarkan, itu urusan dia dengan Allah. Tapi bahwa posisi dia sebagai Habib, posisi dia sebagai Syarif, posisi dia sebagai Syarifah, bahwa posisi dia dari keluarga Ahlul Bait, ya udah. Ustaz, masa keluarga Ahlul Bait nggak berjilbab? Urusan dia dengan Allah. Bahwa kita tidak setuju. Iya, kita tidak setuju. Misalnya, kan gitu. Kita katanya kita tidak setuju. Tapi bahwa hak dia nggak bisa dicabut gitu loh. Bisa dicabut hak itu. Nggak ada wewenang kita untuk mencabutnya. Dan nggak ada perkumpulan yang bisa mencabutnya. Adanya Ade Hermando. Ade Hermando dicabut status kesukuan Minangnya oleh perkumpulan Minang. Tapi nggak ada pernah ada cerita misalnya perkumpulan Ahlul Bait Halawi misalnya Robito mencabut status. Nggak ada. Karena nggak ada, itu bukan wilayah manusia. Bahwa seseorang tertakdir, terlahir dari gen ini, terlahir dari gen ini, itu atas kehendak Allah. Nggak ada peran kita di situ. Lain ceritanya organisasi. Saya mendaftar partai ini, saya mendaftar partai ini. Karena saya melakukan kesalahan, dicabutlah keanggotaan saya dari partai itu. Atau dicabut dari ormas ini. Itu organisasi, itu partai. Tapi nggak terjadi seperti itu dalam hal urusan nasab ini. Saya rasa itu sudah dapat poinnya dalam bab ini, sudah cukup jelas. Jadi saya kalau misalnya nanti terus gimana dong nanti sikap-sikap kita, kesimpulannya ya jaga komen, jangan ikut-ikutan kita menghina. Bahwa kita nggak setuju dengan pilihan politik, kita tidak setuju dengan gaya hidup dia, serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita yang menjadi juri atas itu. Nah, kita tetap saja fokus sebagai pengikut setia Nabi Muhammad SAW, bahwa katanya dititipin itu ya kita jaga baik-baik. Kita jaga adab, kita perlakukan dengan hormat dan kita sayangi, dan sudah. Jangan lupa tadi kata siapa? Kata cicit Nabi Muhammad SAW yang bernama Ali Zainal Abidin. Kalian hanya melihat kalau kami melakukan kebaikan dilipatkan 2 ganda. Bahwa kalau kami melakukan kesalahan, kami ditimpakan ke dosa 2 kali lipat dibanding kalian. Itulah tanggung jawab moral bagi para Ahlul Bait Rasulullah SAW.